Mengaku dari Madura, orang ini mengaku murtadin, ya. Dan orang ini mengaku ikut Yesus karena bermimpi, ya, dan juga karena membaca Alkitab, karena membaca Bible dan juga membaca Al-Quran katanya, ya. Kita nih penasaran ini, mau pengen tahu bagaimana ceritanya tadi Mas Holik setelah membawa pulang Alkitab itu dengan ngumpet-ngumpet, itu bagaimana kelanjutannya? Nah, karena saya membawa Alkitab itu, saudara, saya masuk ke dalam kamar, saya langsung mengambil Al-Quran dan Injil. Saya bawa Al-Quran itu di kamar itu, saya buka. Saya berdoa. Sebelum saya itu mempelajari Alkitab, Injil, saya berdoa dulu. Ya Allah. Sebentar saya potong teman-teman. Dek ketantretan se bede ematura mi tetemu bi orang nikah gi, mi tetemu bi orang sing ako nya mana Muhammad Kholik nikah, mun tetemu bi orang nikah empetapor pas gi. Oh, tunjukkan saya jikalau agama yang benar Islam. Tunjukkan ya Allah dalam diri saya. Tunjukkan. Saya berdoa saudara, saya berdoa. Karena di dalam diri saya itu ada pergulatan untuk mencari kebenaran itu. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang menghidupkan. Saya pelajari. Dan saya berdoa, ya Allah tunjukkan kalau memang agama saya yang saya imani ini benar. Nih gayanya ya teman-teman, wih, kayak orang yang intelek, kayak orang yang berilmu, kayak orang yang apalah gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya ya mempermalukan dirinya sendiri gitu kan teman-teman. Saya akan membela agama saya. Saya akan membela agama saya. Saya tidak peduli agama lain pun. Saya akan membela agama saya. Apapun itu. Itu dalam diri saya. Sampai kapanpun saya akan membela agama saya. Ya Allah tunjukkan. Dan sesudah itu saya habis berdoa. Saya membuka Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu saya buka dari ayat pertama. Surat Al-Fatihah, surat ayat-ayat sholat. Di situ dikatakan artinya Isdinas sirotol mustaqim di situ. Nah, Isdinas sirotol mustaqim katanya ya. Isdinas sirotol mustaqim katanya. Berhubungan dengan kesaksian orang ini, kayaknya orang ini penjual gorengan ya. Tangannya itu lincah sekali kayaknya ya. Penjual gorengan, nasi goreng atau apalah, singkong goreng gitu kan. Isdinas sirotol mustaqim di situ. Surat Al-Fatihah itu surat ayat-ayat sholat. Di situ ada arti yang mengatakan di Al-Quran, di surat Al-Fatihah itu, bahwa ya Allah dalam setiap kita sholat membaca Al-Fatihah, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Rob, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau murka atau yang kau sesatkan. Tetapi apa saudara? Di situ membuat saya, iman saya semakin kuat bahwa agama saya inilah yang benar. Di situ setiap sholat kita meminta, memohon supaya kita diberi jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah di situ saya buka kembali. Saya kok penasaran buka Injil. Saya buka lagi Injil. Bolak-balik saya buka Al-Quran. Bolak-balik saya buka Injil. Dan saya buka Injil, mulai di pertama saya buka itu, kok nama-namanya ini kok nama-nama kayak Yus gitu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, Roma, segala macam itu. Nah banyak surat saya nggak ngerti. Yang penting saya belajar. Saya buka. Wah tebal seperti ini ya. Ternyata Alkitab lengkap. Pasti kalau udah tebal seperti ini, pasti semua tertulis semua di Alkitab. Tebal Alkitab itu. Ada
mulai perjanjian lama dan perjanjian baru loh. Wow, perjanjian lama. Itu para nabi diceritakan di situ, perjanjian baru. Dan sesudah itu saudara, saya membuka Al-Fatihah, saya membuka Alkitab, saya buka perjanjian baru. Saya buka, ketemu sana, saya Yohanes. Nama saya orang Islam dulu, saya buka, asal buka aja, namanya kita belajar mencari kebenaran. Saya buka Yohanes. Di situ dikatakan saudara. Di situ dikatakan di Yohanes, saya kaget. Ya, teman-teman, fokus sama tangan dan matanya ya. Mudah-mudahan saja matanya nggak loncat. Memberi kesaksian bodong kok sampai segitunya ya. Ini penjual gorengan ini. Aku dan Bapa adalah satu. Loh, aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa itu? Allah sendiri. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saya buka, bro. Bukannya Tuhan itu tidak beranak? Bukannya Tuhan itu tidak diperanakan dalam surat Al-Falaq? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Disinilah puncak kedustaannya ya. Disinilah puncak kebohongannya. Mengatakan surah Al-Falaq yang dibaca surah Al-Ikhlas ya teman-teman. Ini tukang gorengan ini. Dek katantretan si pada Madura. Mek tetemu bi orang nikah ngakunya mana Muhammad Holek ki. Empat tapur nganggu sandal nih kapas colon. Buat saudara-saudariku yang ada di luaran sana, jangan percaya jika ada orang yang mengaku sebagai seorang murtadin ya. Karena dapat dipastikan kalau tidak somplak ya pasti bahlul gitu kan. Ya seperti inilah contohnya ya. Coba kita ulang ya. bukannya Tuhan itu tidak diperanakan dalam surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq ya. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, yang dibaca surah Al-Ikhlas teman-teman ya. Sekali lagi buat saudara-saudariku di luaran sana, jangan percaya jika bertemu atau menyaksikan video yang mengaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata mereka koplak ya, rata-rata mereka bohong, ngibul semua ya. Muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad. Kenapa? Karena muslimah yang taat menyembah Tuhannya Nabi Isa alaihi salam. Jika malah murtad misalnya lalu menyembah Nabi Isa, itu konslet namanya ya, akal warasnya itu digadaikan gitu ya teman-teman. Kan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana, dan latar belakang saya adalah Muslim yang fanatik, dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah, namun kami itu apa ya istilahnya, sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Orang tua
saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam. Oke, Pak, bisa ini tolong bacakan 1-2 ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada istilahnya tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Siap, Pak. Ya, silakan Pak baca 1-2 ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Pak MD. Apa masih perlu yang lebih panjang, Pak? Iya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni, ya, jadi tidak ada direkayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa indal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa indal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah. Jujur nggak pantas gitu. Karena apa? Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Apalagi yang di Al-Quran bilang gini, inna dina indalilal Islam, ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, apalagi yang di Al-Quran bilang gini, inna dina indalilal Islam, ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, Nah, ini yang pertama bos ya. Enak banget nih nampolnya nih ya. Aduh, ngaku katanya rajin sholat dan segala macamnya. Nggak tahu baca Qurannya, belibet. Disebutin ayatnya kan sama si Murtadin ini, padahal itu ayatnya jelas dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-19. Itu sangat jelas di situ Allah berfirman, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengerin nih Qasim ya. Inna dina indallahil Islam. inna dina indalilal Islam. Inna dina indalilal Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indalilal Islam. Haleluya.
Lain indah dina ilal Islam, Isya ngomong naon atuh bal. Kalau memang nggak tahu baca Quran, dengan diem, nggak usah bersuara, bilang aja ya memang saya nggak ada ilmu Islam dan saya diajak teman saya untuk ikut KKR. Kan leuwih ngeunah, jujur saya teh jadi Kristen teh. Dan kasihan saya sama teman-teman yang Kristen, ditipu, dibohongi, ya, kadal dijadikan murtadin. Dapat ini bos, ada persembahan kasih, persembahan khusus ya. Makanya siapa yang nggak mau jadi murtadin ya, dapat Alphard, dapat Pajero, dapat tanah, wah, dapat rumah. Suwe bener ya. Nah itulah ya kisah murtadin yang kayak gitu, banyak gitu ya, sudah terbukti lah ya. Yang keduanya pengakuan dia sendiri bahwa dia bertemu dengan sosok Tuhan yang tingginya 3 meter, rambutnya blonde, wajahnya bercahaya, sama kayak di gambar, pakai sendal jepit ayat tali-talina, sama pakai gamis. Pokoknya gitulah mencerang cenanya. Gitu. Ya, waktu Bapak melihat Tuhan Yesus itu panjangnya kan 3 meter gitu. Iya. Wajahnya itu gimana sih Pak? Wajah Tuhan Yesus itu, terus sinarnya itu gimana sih gitu? Ya. Apakah seperti yang di gambar-gambar itu? Maaf ya, kayak rambutnya agak panjang atau bagaimana gitu? Iya. Di sini pura-pura budek guys, asik guys ya. Di sini si Kosim ini pura-pura nggak dengar, padahal udah ditanya itu bagaimana sih gitu. Cicing, ya. Udah mikir gitu, aduh. Kita lanjutin. Halo? Iya Pak. Udah belum? Udah. Nah, kalau yang saya lihat di KKR itu jelas banget ya Pak. Tingginya 3 meter, rambutnya pirang, terang banget. Wajahnya terang gitu kan, terus tinggi, pakai baju putih itu, jubah putih tinggi banget 3 meteran. Itu di samping pendeta ya kan, di samping pendeta jelas gitu. Nah itu sinarnya itu nyorot gitu ke saya gitu loh. Pokoknya wajahnya apa sama kayak macam di gambar-gambar yang kita lihat itu, yang seperti di wajahnya di sama, ya. Wajahnya seperti beda. itu. Kalau itu beda. Ongkoh sama, ongkoh beda. Gini ya, orang yang nipu itu ketahuan ya dari cara ngomongnya, dari cara bahasanya. Ditanya apa, jawab apa, ditanya iya sama, enggak beda. Nah ya, pelin-pelan arti. Kalau itu benar-benar jelas banget, itu wajahnya itu bersinar banget gitu loh, terang. Maksudnya gambaran wajahnya itu jelas atau hanya berupa cahaya gitu? Itu cahaya gitu loh, itu cahaya jelas banget, bukan gambar, cahaya jelas. Oh berarti wajah Tuhan Yesus ketutup gitu loh. Iya. Hanya bercahaya gitu ya. Bercahaya gitu iya. Sama itu benar-benar wujudnya jelas gitu. Tingginya 3 meteran. Pakai sepatu tali-tali gitu loh. Kayak orang-orang Arab gitu ya. Iya, pakai sepatu tali, terus rambutnya Tuhan itu pirang ya kan. Pokoknya kecoklat-coklatan, saya lihat itu kecoklat-coklatan, terus terang banget ya kan, tapi wajahnya itu ketutup gitu loh. Astagfirullah, ini luar biasa ya. Saya baru menemukan ya orang bisa bertemu dengan Tuhan ya. Rambutnya pirang blonde dirinya. Astagfirullah, luar biasa ya. Pak Kosi matanya nggak silau atau sakit atau gimana gitu melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu? Iya, pokoknya ya? Nggak silau nggak apa. Pokoknya itu tuh pas ngeliat itu kan dia melambai-lambaikan tangan kan 3 kali. Itu tuh dia itu benar-benar nyorot gitu, tapi wajahnya itu tutup gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan kembali seorang murtadin yang mengaku dulunya dia seorang muslimah. Bahkan orang ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, padahal orang ini tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lucu ikhwatillah, orang ini tatkala menemukan kebingungan, menemukan masalah, dia kembali kepada Allah, dia memohon kepada Allah, akan tetapi dia kesehariannya tidak melaksanakan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat dan lain sebagainya. Bahkan dalam pengakuannya, orang ini mengatakan, saya hanya sholat ketika Idul Fitri. Na'udzubillah min dzalik.
tapi dia dengan lantangnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan bagaimana videonya. Ikhwafillah, silakan. Kerohanian saya di dalam Islam ini, saya banyak yang saya tidak percaya, bukan percaya, tidak percaya, tapi tidak setuju dengan aturannya, dengan segala bahasanya, di mana saya berusaha untuk belajar. 3 kali saya belajar, SD, SMP, dan waktu saya sudah punya anak. Nggak bisa saya belajar bahasa Arab itu. Saya juga nggak mengerti kenapa ya saya bilang gitu. Dari dulu saya nggak bisa. Kenapa ini yang menyebabkan saya begini, saya pikir gitu. Kemudian saya juga tidak rajin untuk bersolat. Bersolat hanya Idul Fitri atau saya lagi bingung. Baik, ikhwafillah, inilah pengakuan yang sangat jelas yang disampaikan oleh ibu ini. Tadi dia belajar bahasa Arab dan tidak bisa terus, katanya demikian, ikhwafillah. Kalau misalkan seseorang belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berikan jalan. Apalagi ini bahasa Arab, bahasa Al-Qur'anul Karim yang mana kita selalu baca di dalamnya, ikhwafillah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan. Orang lain saja bisa, masa orang ini tidak bisa, begitu ya, kalau misalkan betul-betul dalam mempelajarinya. Bahkan orang ini mengatakan tidak setuju dengan syariat Islam, begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yang ketiga, orang ini tidak melaksanakan ibadah sholat kecuali hanya ketika Idul Fitri saja, ikhwafillah. Berarti orang ini menandakan bahwasanya dia menentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia tidak melaksanakan perintahan-perintahan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di video ini orang ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melaksanakan syariat Allah, tetapi dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, kita akan saksikan bagaimana videonya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang ini sehingga orang ini merana dan hancur dalam kehidupannya karena dia sudah menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita saksikan. Gitu saya ada kesulitan hidup. Saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mengatakan Allah karena dulu Tuhan disebut Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, Engkau ada, tapi kenapa Engkau nggak pernah menolong aku? Itulah kata-kata yang sampai sekarang ini saya ingat, harusnya saya tidak berkata itu. Tapi saya tidak mengeluh. Dalam kesulitan saya tidak mengeluh. Saya hanya mengeluh kepada Allah lah dulu. Saya bilang, Allah, tolong saya. Tapi pertolongan itu nggak pernah hadir. Kenapa nggak pernah hadir gitu? Saya nggak pernah merasakan sukacita, bahagia di dalam hidup saya sampai di umur 50 tahun. Kehidupan saya itu selalu sedih dan sedih dan sedih, menangis dan menangis. Saya sampai heran, kenapa ya? Apa yang salah dalam hidup saya? Tuhan, dosa apa? Karma apa? Kutuk apa yang saya terima ini dari turunan, dari leluhur saya? Saya benar-benar bingung saat itu. Baik, ikhwafillah, orang ini sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena dalam kehidupannya dia selalu dirundung sedih, dirundung masalah dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, ikhwafillah, bahwa tatkala kita berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, salat menghadap Allah Rabbul Alamin, janji Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya zikir kepada Allah, hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Nah, ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat kesaksian daripada si ibu ini, ya sangat jelas sekali balasan daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia melanggar syariat Allah, karena dia tidak melaksanakan syariat Allah. Bagaimana bisa menghadirkan ketenangan sedangkan dia jauh dari zat yang memberikan ketenangan dalam hidupnya? Bagaimana orang ini bisa menemukan solusi dalam kehidupannya sedangkan dia jauh dari zat yang memberikan solusi? Yang menariknya di sini adalah tatkala tadi kesaksian pertama itu, ya khafillah, sebelum dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Tuhan. Dan tadi dikatakan saya itu berdoa kepada Tuhan dan dari dulu saya mengatakan Tuhan. Apakah memang orang ini dulunya bukan muslim, ikhwafillah? Karena dia sadar ganda. Dia berdoa kepada Tuhan tetapi yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ikhwafillah. Kita bisa menemukan kebenarannya di sini. Pantas orang ini hidupnya sedih terus. Pantas orang ini hidupnya dirundung masalah terus karena dia sudah mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tenang dan kita hidup nyaman tatkala kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ikhwafillah. Karena ini sudah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana tidak tenang tatkala kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala
semua masalah kita, semua problem kehidupan kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa tatkala kita melaksanakan zikir dan kita melaksanakan salat dan sebagainya, karena salat itu merupakan bagian daripada zikir kepada Allah, maka ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita tenang. Nah, ihafillah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tatkala kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, maka akan menjadi seperti ini, dan ini balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihafillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana video berikutnya. Terus kita kalau mau bersolat harus cuci tangan, cuci kaki, muka segala macam. Saya pikir kenapa ya kok sulit banget ya? Sedangkan saya rasa Tuhan itu ada di mana-mana loh gitu. Dan kenapa kita harus bersolat itu kalau di masjid laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi kita di dunia ini suami istri dengan anak-anak perempuan dan laki-laki kita harus berpisah. Berpisah dalam kita memuji dan memohon kepada Tuhan. Saya rasa bagi saya nggak setuju soal itu. Ya, itu memang aturannya, tapi ya bagi saya, ya itu hak saya untuk saya tidak setuju ya. Baik, alhamdulillah, orang ini mempermasalahkan ibadah dalam Islam tatkala melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Katanya, kenapa ibadah harus dipisah seperti itu? Laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan. Bahkan tadi dikatakan bukan seperti itu. Laki-laki sendirian, perempuan sendirian. Nah, sebetulnya orang ini mungkin dia tidak melaksanakan sholat secara berjamaah itu ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena dia tidak tahu bagaimana tata cara berjamaah. Pertama, tatkala berjamaah tentu harus ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan disamakan, kalau misalkan laki-laki dengan perempuan dicampur, bagaimana salat kita? Pasti akan terganggu, alhamdulillah. Karena boleh jadi di samping kita itu istri orang lain, dan di samping kiri kita, di samping kanan kita itu istri orang lain. Bagaimana kita menghadirkan kehusuan sedangkan di kiri kita, di kanan kita adalah perempuan? Dan bagaimana kalau misalkan perempuan itu pakaiannya tidak sopan, tidak layak untuk dipakai, misalkan terlihat aurat dan sebagainya, tentu ini akan mengganggu tatkala kita beribadah atau tatkala kita melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan samakan ibadah orang Islam dengan orang non-muslim di sana. Silahkan non-muslim di sana mau joget-joget atau dengan cara buka aurat dan sebagainya, tetapi ibadah Islam itu syarat dengan aturan, karena Islam adalah agama yang diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ikhafillah, kita ketahui bersama, kalau misalkan kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, apakah lantas kemudian kita tidak bisa berjamaah di rumah? Bukankah tatkala kita berjamaah di rumah itu kita bisa bersama-sama dengan istri kita, dengan anak kita, untuk sama-sama bersujud kepada Allah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya, kalau Anda bicara, jangan asal bicara, karena ini adalah aturan yang ada dalam Islam, dan ibadah Islam itu sangat luar biasa. Dan saya yakin orang ini mengatakan demikian karena dia tidak tahu bagaimana syariat Islam sesungguhnya. Alhamdulillah, Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam adalah ajaran yang menjanjikan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi, orang ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, balasannya hidupnya tidak tenang, hidupnya terus dirundung masalah. Karena ketenangan hati itu bukan dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya dia memiliki rumah dan sebagainya, akan tetapi ketenangan hati itu tatkala kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.